Oke, yuk kita bahas sesuatu yang pasti kita semua pernah alamin, tapi mungkin nggak banyak yang benar-benar paham. Dinamika tim. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada tim yang kayaknya langsung nyambung, tapi ada juga yang isinya drama melulu? Pasti tahu kan momen-momen canggung di awal itu, pas semua orang masih sopan banget, masih malu-malu, kayak saling baca situasi gitu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh, ya kan? Nah, ini nih yang menarik. Ternyata proses ini tuh nggak acak sama sekali. Ada semacam peta yang nunjukin perjalanan sebuah tim. Dan kalau kita paham peta ini, wah, cara kita kerja bareng tim bisa berubah total. Jadi mulainya dari mana? Yuk kita lihat cetak biru atau kerangka yang bisa ngejelasin semua ini. Nah, ini dia nih master plan-nya. Model ini dibuat oleh seorang psikolog bernama Bruce Tuckman di tahun 1965. Kelihatannya sih simple ya, cuma 5 tahap, tapi ini tuh benar-benar ampuh buat memetakan perjalanan yang dilewatin hampir semua tim. Biar gampang bayanginnya, anggap aja ini kayak siklus hidupnya sebuah tim. Sama kayak kita manusia, tim itu nggak ujuk-ujuk lahir langsung dewasa dan jago kerja. Mereka harus ngelewatin fase-fase pertumbuhan ya, lengkap sama drama-dramanya. Oke, sekarang waktunya kita bedah satu persatu tahapannya. Kalau kita paham tiap tahap, kita jadi tahu gimana cara ngadepinnya dengan benar. Oke, ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Cuma 5 kata, tapi ini merangkum semuanya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Kita mulai dari yang pertama, forming atau tahap pembentukan. Ini tuh titik awalnya, ibaratnya kelahiran tim kita. Di sini semua orang masih saling kenalan, masih coba-coba memahami tugasnya apa, orangnya gimana. Anggap aja ini fase bulan madunya tim. Semua orang masih jaga image, nunjukin sisi terbaiknya, semangat sih tinggi, tapi di balik itu ada juga rasa cemas. Nah, di tahap ini peran pemimpin tuh krusial banget. Dia harus kasih arahan yang super jelas karena semua anggota tim masih pada bingung peran mereka masing-masing. Nah, fase bulan madu selesai, kesopanan mulai luntur, dan realita pun muncul. Selamat datang di tahap yang paling panas, storming. Ini emang fase paling susah, tapi justru disinilah letak kuncinya buat pertumbuhan tim. Bisa dibilang ini tuh masa remajanya tim. Mulai deh kelihatan beda gaya kerja, beda pendapat, kadang ada adu argumen, rebutan pengaruh, sampai bikin frustrasi. Tapi yang paling penting buat diingat, ini tuh normal. Tim yang hebat justru harus ngelewatin badai ini. Kunci biar selamat, komunikasi. Harus terbuka dan jujur meskipun topiknya nggak enak. Oke, kalau timnya berhasil selamat dari badai tadi, mereka masuk ke tahap norming atau penormalan. Nah, disinilah suasananya mulai adem. Kekacauan tadi mulai jadi teratur. Timnya udah mulai nemu ritme kerja yang pas. Di tahap ini, anggota tim udah mulai bisa nyelesain masalah, bahkan mulai saling menghargai kelebihan masing-masing. Aturan main bareng pun mulai terbentuk, rasa percaya mulai tumbuh, dan akhirnya grup ini mulai terasa kayak, ya, sebuah tim beneran. Fokusnya udah bukan saya lagi, tapi kita. Dan ini membawa kita ke tujuan utamanya. Performing, tahap berkinerja. Ini puncaknya. Disinilah keajaiban itu terjadi. Ini adalah tahap dewasanya tim. Strukturnya udah kokoh, tujuannya jelas, dan kalau ada masalah bisa diselesain dengan cepat dan efisien. Timnya udah nggak lagi sibuk sama drama internal, tapi bener-bener fokus buat ngejar target bareng. Ibarat mesin yang udah pas olinya, jalannya mulus. Di sini, pemimpin bahkan bisa sedikit mundur karena timnya udah bisa jalan sendiri. Yang terakhir ada adjourning atau pembubaran. Emang sih tahap ini nggak berlaku buat semua tim ya. Ini lebih relevan buat tim-tim yang sifatnya proyekan, yang ada tanggal selesainya. Yap, ini adalah akhir dari perjalanan tim. Tugas selesai, target tercapai. Biasanya sih ada perayaan ya buat ngerayain sukses bareng. Tapi sering juga ada rasa sedih campur nostalgia gitu. Karena ya perjalanannya udah selesai. Oke, jadi kita udah ngebahas ke 5 tahap pengembangan tim tadi. Terus mungkin sekarang Anda mikir, oke terus gunanya buat saya apa di kerjaan sehari-hari? Nah gunanya itu praktis banget. Yuk kita lihat. Nah, ini dia intinya. Kalau kita paham model ini, kita jadi sadar kalau konflik di tahap storming itu bukan berarti tim kita gagal. Itu emang bagian dari prosesnya. Kita jadi bisa kayak dokter buat tim kita sendiri. Bisa tahu tim kita lagi di fase mana dan harus diapain biar lebih baik. Ini ngebantu kita banget buat mempercepat tim sampai ke tahap performing yang super produktif itu.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting buat Anda renungkan. Coba deh pikirin tim Anda sekarang, mau itu di kantor, di komunitas, atau di proyek apapun. Setelah lihat peta perjalanan ini, kira-kira tim Anda ada di tahap mana? Karena tahu kita ada di mana, itu adalah langkah pertama buat bikin perjalanan tim jadi jauh-jauh lebih baik.